Inilah pohon yang pernah diasuh oleh artis ternama yaitu Dian Sastrowardoyo, pemeran cinta di serial film Ada Apa Dengan Cinta. Kali ini kita akan berkunjung ke hutan di Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Perjalanan menuju pintu masuk ke kawasan hutan itu sangat mengasihkan. Jalan aspal yang mulus berpadu dengan pemandangan hutan dan perbukitan di sisi kiri kanan jalan. Ada 1.789 hektar hutan di daerah ini yang sejak 2014 ditetapkan sebagai kawasan perhutanan sosial dengan skema hutan nagari. Di sana, KKI Warsi bersama masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari Sirukam melaksanakan program pohon asuh. Sejumlah publik figur seperti artis Dian Sastro dan presenter Daniel Mananta pernah menjadi pengasuh pohon-pohon di hutan tersebut guna ikut menjaga kelestarian hutan Nagari Sirukam. Untuk masuk ke hutan lindung Sirukam ini kita sudah bersama pemuda setempat, juga pegiat wisata, ekowisata di daerah ini. Niki, oke, bisa dijelaskan sedikit Ki tentang hutan ini dan rencananya seperti apa? Rencana di kehutanan ini pohon asuh itu dijadikan ekowisata, dan tidak hanya pohon asuh, ada berupa camping, ada forest for healing rencananya di bawah di dalam kawasan hutan lindung. Kemudian ada juga terdapat di sini bunga Rafflesia arnoldi. Tahun kemarin pernah ditemukan, cuma belum dimaksimalkan. Kemungkinan masih banyak bunga-bunga yang lain. Selain hutannya yang masih terjaga, juga ada jalan yang disebut warga sekitar sebagai jalan rantai. Udah. Warga sini ya? Iya, asli. Asli sini. Nah, ini jalannya jalan apa? Bisa dijelaskan nggak? Ini jalan berantai atau jalan pedati. Ini jalan waktu zaman Belanda yang disebut jalan berantai, jalan waktu penjajahan, tahanannya yang kakinya di lantai, yang disuruh bikin jalan. Jadi sampai sekarang disebut namanya jalan berantai. Ini jalan dari, kalau yang arah sana bisa tembus ke Tigolurah, kalau di sini bisa tembus ke Alahan Panjang sama Kubang Duo. Jadi Kubang Duo terus ke Bukit Sileh. Sekarang masih digunakan? Ada yang masih digunakan, ada yang udah semak belukar. Artinya jalan ini dan daerah ini adalah daerah yang dulunya sangat penting dan menarik bagi pihak-pihak kolonial, pihak pemerintah Belanda. Nah, nanti kita coba terus ke sana apa yang bisa kita lihat. Udah, makasih ya. Yuk. Banyak jalan yang menarik untuk dilewati, tidak hanya rindangnya pepohonan tapi juga ada pohon-pohon yang sudah rebah, dan ini menjadi jalur yang cukup menarik dan seru untuk perjalanan di tengah hutan.
Yuk. Di atas sana ada namanya Guardian, itu alat untuk mendeteksi suara yang dipasang oleh turis asing guna menghindari illegal logging di hutan ini atas dasar rekomendasi dari KKIWARSI. Itu bisa merekam semua suara berarti? Ya, suara-suara bunyi-bunyian di aktivitas di dalam hutan ini. Udah lama dipasang? Ya, ini baru dipasang tahun 2020. Sebelumnya udah ada, tapi ini ganti yang lama. Ada pondok, tempat peristirahatan pertama, bisa untuk makan siang atau sholat bisa di sini, dan juga untuk foto, lokasi foto ya dengan view pohon yang tinggi menjulang. Itu apa? Rafflesia, bekas bunga Rafflesia. Bekas bunga Rafflesia yang sudah mekar dan sekarang kondisinya mati. Kemungkinan tidak hanya di sini, bisa jadi di atas ini, di kawasan hutan ini juga ada bonggol-bonggol lain yang kemungkinan sudah tumbuh dan mekar sebagai bunga Rafflesia. Pohon yang pernah diasuh oleh Daniel Mananta, presenter terkenal tersukses di Indonesia, di tanah air saat ini. Daniel Mananta ini mengasuh pohon mulai tanggal 19 bulan Juni 2016 mulai diasuh, kemudian berakhir sampai 19 Juni 2017. Nama pohonnya Kasia Beranak. Namun sekarang diasuh oleh Enrico Siswanto sampai tahun 2023. Nanti di bawah ada lagi pohon yang diasuh oleh Dian Sastrowardoyo. Di bawah sana ada pohon yang ukurannya besar dan ini diasuh oleh artis Dian Sastro. Kita lihat yuk, yuk.
pohon yang pernah diasuh oleh artis ternama yaitu Dian Sastrowardoyo, pemeran cinta di serial film Ada Apa Dengan Cinta. Pohon ini awalnya diasuh oleh Dian Sastro dan berakhir pada 2017, kemudian dilanjutkan oleh 2 orang lagi, dan pohon ini berakhir diasuh oleh perorangan itu pada tahun 2021. Artinya saat ini tidak ada lagi yang mengasuh pohon ini secara personal, dan itu bagi siapa yang mau mengasuhnya ya silakan hubungi LPHN Sirukam ini atau ke KKI Warsi yang menjadi pembina mereka. Pohonnya adalah Cassia Barana. Ayo, siapa yang mau ngasuh? Ditunggu. Setelah perjalanan sekitar 30 menit dan sempat pula beristirahat, kita akhirnya sampai di sungai yang ada di tengah hutan Sirukam ini. Warga menyebutnya Batang Tabak, dan alirannya diperkirakan sampai ke wilayah Lahan Panjang, masih di Kabupaten Solok ini. Meski ukuran sungainya tidak terlalu lebar, tapi ini juga menjadi salah satu sumber air bagi masyarakat setempat, dan airnya cukup jernih. Dan di sini juga telah dilepas ratusan ekor ikan gariang, dan direncanakan oleh pegiat ekowisata di daerah ini untuk menambah lagi jumlah ikan di sini, sehingga itu juga bisa menjadi destinasi kunjungan, dan ikannya adalah ikan larangan, artinya dilarang untuk ditangkap. Jika keberadaan hutan ini diganggu, ditebang atau dirusak, masyarakat khawatir mereka akan kehilangan sumber air. Sehingga hingga saat ini masyarakat Nagari Sirukam terus berupaya menyelamatkan hutan mereka agar sumber kehidupan mereka, air mereka, dan anak cucu mereka nanti bisa tetap terjaga dan jauh dari bencana.